emoticon itu. Jadi nanti Bapak Ibu dosen menunggu dulu Bapak Ibu nanti di emoticonnya, kemudian nanti sesuai urutan jadwal, nanti kan ada urutan jadwalnya Bapak Ibu, ada yang mendapatkan kesempatan, maksudnya ada yang mendapatkan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi nanti bagi yang mendapatkan di urutan pertama itu yang masuk terlebih dahulu gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi yang pertama masuk dulu, setelah nanti diuji, nah setelah diuji baru nanti yang setelah yang pertama ini keluar, maksudnya setelah selesai diuji oleh Bapak Ibu dosennya, peserta ini harus keluar. Nah, nanti peserta ini memberitahukan silakan peserta selanjutnya di dalam grup kelas itu saja Bapak Ibu. Gitu, ya Pak. Ya, dan kira-kira Bapak Ibu untuk konsepnya itu? Ya. Tapi itu hanya ada mahasiswa 1 sama 2 dosen ya Pak? Ya, kan namanya ujian tuh, masa ujiannya rame-rame. Kan gitu namanya kalau begitu. Ya Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Pak. Untuk uji komprehensifnya ini saya baru masuk ini Pak. Itu RPP-nya boleh daring atau ditentukan Pak? Jadi sebenarnya itu yang tidak ingin berbicara tolong lihat dulu supaya nanti tidak suaranya tidak jelas malah nanti. Oke, jadi begini Pak, untuk RPP-nya itu sebenarnya bebas. Silahkan Bapak pilih yang mana Bapak paling kuasai. Cuma sebenarnya yang paling enak itu kalau misalnya Bapak membuat berbagai jenis RPP, misalnya ada daring ada luring, silahkan pilih misalnya daring 1, luring 1, seperti ada sampling. Tapi kalau misalnya semuanya dibuat daring, ya sudah, mana silahkan pilih. Itu saja. Sebenarnya Bapak, itu ya Pak ya. Ya Pak. Mau tanya Pak? Ya, silahkan. Ya. Gini, kalau misalnya kita yang di-upload itu hanya RPP saja atau beserta dengan maaf ini media belajar, materi ajar dan seterusnya. Maaf saya baru gabung ini soalnya Pak. Ini baru gabung ini tadi. Tidak apa-apa. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi Pak. Untuk RPP-nya itu di-uploadnya itu beserta kawan-kawannya semua dijadikan satu. Oke, Pak ya, Pak Eko? Ya, iya, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum lanjutkan? Silakan. Ada yang bertanya Pak, ada. Ya, silakan Pak Hendra. Itu kan di LMS yang uji komprehensif yang RPP yang ada itu kan masih 2 nih. 2 itu berarti nanti uploadnya itu di bagian 4A.2 sampai 4A.3 ya. Dan ada uji komprehensif dosen 1 sama dosen 2 berarti masing-masing dikasih 2 RPP itu gitu ya. Itu Pak Hendra itu nanti saya jelaskan Pak. Nanti saya jelaskan ya, saya akan mengajarkan supaya paham. Supaya dari penjelasan yang tadi, misalnya apa yang mau ditanyakan silakan. Sebelum nanti kita lanjut ke sana. Oh, betul. Siap, saya ambil penjelasan berikutnya. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah tahu semua ya untuk uji komprehensif ini? Sudah Pak. Oke, jadi saya garis sekali lagi Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu ingat. Jadi besok tanggal 20 itu akan dimulai ya. Jadi nanti Bapak Ibu diuji dengan oleh 2 dosen penguji ya. Tapi itu biasanya nanti dosen itu dari kelasnya Bapak Ibu. Jadi siapa dosen yang sudah pernah mengajar dari dalam materi. Ya, tapi salah satu dari mereka. Salah 2, bukan salah satu, salah 2 dari mereka. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, untuk uji komprehensif yang tahun ini memang berbeda dari tahun yang lalu. Mungkin ada yang dapat cerita-cerita dari teman-teman yang berbeda tahun lalu. Nah, yang tahun lalu itu memang uji komprehensifnya itu peserta diminta untuk seperti melakukan petition gitu. Cuman yang sekarang untuk yang tahun 2021 ini uji komprehensifnya itu cuman Bapak Ibu ditanya jawab seperti wawancara. Jadi wawancara berkaitan dengan materi-materi yang tadi saya sempat jelaskan, yang terkait berupa feedback, talk dan lain sebagainya itu sebenarnya konsepnya Bapak Ibu. Tapi ada tapinya. Jika nanti Bapak Ibu dosen yang meminta Bapak Ibu untuk mempraktekkan pembelajaran itu, ya silakan Bapak Ibu melakukan seperti teaching gitu. Tapi tergantung nanti dari Bapak Ibu dosen pengujinya. Oke Bapak Ibu ya, jadi saya terangkan sekali lagi. Jadi komprehensif yang tahun 2021 ini memang
wawancara. Jadi Bapak Ibu harus tetap menguasai beberapa materi apa kandungan tipe atau kos dan lain sebagainya itu di SPP yang Bapak Ibu upload gitu maksudnya. Oke, tapi jika nanti Bapak Ibu dosennya menginginkan Bapak Ibu untuk mempraktekkan atau seperti mempertimbangkan SPP tersebut, ya silahkan dilakukan gitu. Itu jika nanti pengujinya yang menginginkan hal seperti itu. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu cuma diuji nanti untuk pengetahuan dari feedback, post, dan lain sebagainya. Saya sempat jelaskan ya. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, Bapak Ibu nanti untuk uji komprehensif ini Bapak Ibu bisa akses di dalam LMS ya. Jadi nanti apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk kurang besar ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, itulah. Jadi nanti uji komprehensif ada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini ada dua poin. Di sini ada uji komprehensif. Bapak Ibu tolong lihat ya. Saya tidak menyebutkan suara. Oke. Jadi ada dua ya Bapak Ibu. Ada uji komprehensif, 4 uji komprehensif dan 4 TTB uji komprehensif ulang. Jadi nanti jika Bapak Ibu mengulang, itu nanti Bapak Ibu akan mengakses yang ini. Bila ada yang mengulang. Oke. Jadi nanti programnya akan ada di sini Bapak Ibu. Nanti di sini itu ada ruang ujian 1 dan ruang ujian 2. Oke. Jadi nanti memang pesertanya nanti akan ada di ruang ujian 1 dan ada yang di ruang ujian 2. Jadi nanti di ruang ujian 1 itu ada 2 dosen penguji, kemudian di ruang ujian 2 itu juga ada 2 orang penguji. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang satu kelas itu sebenarnya ada 4 pengujinya, tapi nanti Bapak Ibu tergantung masuk ke dalam kelompok mana, ke jadwal. Jadi nanti Bapak Ibu yang ujian di ruang ujian 1 silahkan masuk di ruang ujian komprehensif 1. Gitu. Tapi secara bergiliran, nanti ilmunya akan ditempel di sini oleh kelas masing-masing. Oke. Jadi ada 2 link nanti, jadi jangan sampai salah masuk gitu ya. Nanti yang sudah dijadwalkan di ruang ujian 2 malah masuk ke ruang ujian 1. Oke, saja ya. Tolong diperhatikan yang ini. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu mengupload berkas RPP dan kawan-kawannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti 2 diupload di sini. Oke, 2 diupload di uji komprehensif dosen 1. Jadi nanti dosen 1 ini juga diuploadkan 2 buah. Kemudian di bagian sini juga nanti diuploadkan 2 buah. 2 buah RPP lengkap yang sudah Bapak Ibu pilih. Gitu. Oke. Sudah jelas penjelasan saya tadi Pak Hendra, saya sudah menjawab pertanyaannya Pak Hendra sekalian ya. Siap, sudah. Siap. Mau ceritanya Pak? Mau ceritanya Pak? Silakan. Oh ya, kemarin itu kan pas waktu kita upload di 3D3 kalau nggak salah, atau 3D berapa itu kan kita tidak bisa mengupload karena maksimal itu kan 500 KB kan gitu Pak. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang pertanyaan apakah yang di sesi ini apakah bisa lebih dari 500 KB atau bagaimana? Jadi kalau misalkan kita full semua akan jadi satu itu kan kita ada RPP, materi ajar, terus kemudian LKPD, evaluasi dan seterusnya itu kan jadi satu. Itu misalkan kita upload ke situ apakah bisa lebih dari 500 KB, intinya tidak tertolak gitu loh Pak maksudnya. Seingat saya Pak, itu bukan batasnya bukan 400 KB Pak. Yang di kemarin 3D3 kemarin Pak maksudnya maksudnya pengalaman ini gitu loh maksudnya. Kalau yang di besok apakah besok itu lebih dari itu gitu maksudnya? Bisa minta tolong adminnya Pak diedit 400 MB. Biasanya itu batasnya memang 400 MB sesuai penjelasan saya yang pertama kali waktu orientasi. Itu seharusnya tetap 400 MB. Tapi yang kami alami kemarin Pak tidak seperti itu. Jadi karena nggak laporan ke admin, jadi nggak diedit. Kalau ke SPP diedit sama Pak, terus jadikan 400 MB. Oh, ya. Itu kelas apa kemarin? Pak Eko kelas apa?
Saya di kelas bahasa Inggris kelompok 3A bahasa Inggris. Ya. Jadi Dilaporkan karena iya, jadi kemarin karena mungkin kita tahunya mungkin maksimalnya 500 KB, jadi ya kita hanya bisa apa namanya dipecah-pecah gitu loh Pak, maksud saya. Iya. Ya, kemarin Bapak Ibu. Sama dengan bahasa Inggris kelas C juga Pak, bahasa Inggris kelas C kelompok D juga kemarin ada yang pengalaman begitu. Waktu unggah yang untuk review. Kan kalau masalah Tadi mungkin saya mau menambah sedikit Pak. oh ya silakan. Yang disampaikan Pak Dimas tadi itu kan di bagian ketika yang diskusi Pak. Yang diskusi itu kan ada yang di 3D3 itu kan perintahnya selain diskusi suruh mengupload file. Nah yang upload filenya itu maksimalnya 500 KB. Tapi kalau yang khusus ngupload saja yang 3D4 itu 400 mega. 400 MB. Cuma upload saja. Lalu yang bagian diskusi. Bagian diskusi itu ada di upload file. Itu bisa di harusnya kemarin itu kalian seperti itu langsung dilaporkan saja ke adminnya dulu maksudnya. Tapi dikomunikasikan dulu kan. PSD itu bisa diedit jadi 500 M karena sudah lapor. Oke, jadi itu mungkin sudah terlewat ya Bapak Ibu ya, setelah tidak tahu. Ini kita tanyakan gitu loh Pak. Nah, sebenarnya untuk upload itu pasti Pak, pasti 400 megabyte malah bisa. Tapi memang untuk videonya, jadi ini untuk pembelajaran seperti itu. Supaya lebih efektif, sebenarnya itu lebih baik menggunakan link saja untuk penghapusan dua-duanya, misalnya pakai link Google Drive saja. Tapi pasti dulu link Google Drive-nya itu apa namanya bisa diakses oleh siapa saja, ya jangan dikunci, itu aja. Untuk alternatifnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk uji progres ini memang pasti akan diberikan 400 mega. Nah, mungkin pasti persentase Bapak itu lebih dari 100 mega saya yakin. 5 mega aja kalau gitu loh maksudnya pasti. Paling maksimal 10 ya. Ya 10 aja nggak mungkin Pak kalau menurut saya. Mungkin. Oke, Bapak Ibu. Itu bisa itu biasa saya. Iya bisa Bisa dia. Oke, Ibu. Pak Kadir, benar. Ya. Mau bertanya, tadi kan jadwalnya disebutkan kan tanggal 20 dan 23. Berarti satu minggu kita free ya Pak ya? Kan Bapak Ibu berlibur. Oke. Kalau kita saya Belajar di rumah nih. Belajar bukan itu. Oke, Bapak Ibu sebenarnya kan Bapak Ibu ini sudah sampai tahapan yang sedikit lagi, tinggal 3 tahapan, jadi ya harus sabar lagi, lebih banyak berusaha sedikit lagi ya Bapak Ibu dan menyerah. Oke, Bapak Ibu dari penjelasan saya tadi apakah jelas atau tidak? Jelas Pak. Sudah jelas Pak. Jelas Pak. Ya, mohon bantuannya Pak Kade. Apa yang saya perlu bantu Pak? Saya Pak Kade ya, penjelasan ini kan mesti sangat membantu nih Pak Kade. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk besok itu kalau misalnya ada masalah apapun itu silakan komunikasikan dulu ke admin kelasnya masing-masing ya. Jadi juga bisa besok misalnya Bapak Ibu ada kesulitan atau apa ya silakan komunikasi dengan admin kelasnya masing-masing, kan sudah ditemani oleh admin kelasnya. Jangan malu-malu bertanya. Tiga kelas terutama. Itu juga Bapak Ibu juga harus saling berbagi ke teman yang lain jika ada tahu informasi apa silakan berbagi. Nah kan bisa Bapak Ibu itu kan saling bantu gitu maksud saya, dan nanti Bapak Ibu bisa lulus bersama-sama. Amin. Bapak Ibu apa saja? Ya silakan. Mohon diinsur kepada kami barangkali membantu kami aspek-aspek yang dinilai dalam ujian komprehensif ini biar kami fokus untuk belajar mengajar Pak. Ini kan boleh ditampilkan sebenarnya Pak, cuma itu sebenarnya tidak boleh di-share, maksudnya itu rahasia. Cuma saya boleh kan sedikit aja tadi dalam Bapak Ibu.
Kalau nolong jangan nanggung-nanggung buat aja ya. Tadi baca, saya baca. Siap. Kita dulu. Ada nggak yang mau bertanya dulu sampai penjelasan saya tadi ya? Apakah masih ada yang bingung atau bagaimana? Silakan. Dan waktu tadi cuma setengah jam. Tapi ini sebenarnya sudah selesai. Ya Bu, ya silakan. Ya, mau bertanya, kira-kira FTP yang mau diupload ke video itu mulai kapan ya? Sebentar atau? Maksudnya gimana Bu? RTP positif atau komprehensif? Maksudnya untuk RTP komprehensif, maaf, itu diuploadnya mulai kapan? Sebentar atau? Gini Bu, kalau misalnya Ibu sudah bisa mengakses isi komprehensif ya silahkan bisa diakses langsung. Kan Ibu harus menyelesaikan dulu yang di perancangan pembelajarannya. Kalau misalnya sudah selesai, baru nanti uji komprehensif akan terbuka seperti setelah di awal di orientasi kan. Jadi itu memang harus bertahap ya. Oke, jadi begini Bapak Ibu, benar ya? Itu juga setelah Bapak Ibu terima jadwal, pokoknya intinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sudah mengupload sebelum Bapak Ibu ujian. Setidaknya misalnya Bapak Ibu akan ujian di hari di tanggal 20 misalnya. Ya, setidaknya Bapak Ibu sudah upload di nanti malam atau nanti subuh begitu. Ya. Dan yang jelas kalau sudah bisa terbuka uji komprehensif itu silahkan nanti yang ujian tanggal 20 diupload saja begitu. Ya. Nah untuk ujian di tanggal 23 masih bisa ada kesempatan. Misalnya atau di tanggal 20 atau di tanggal 21, tapi lebih baiknya apa saja besok nanti semuanya kan? Jika sudah terbuka apa saja. Siapa Ingin bertanya Pak Kadek, misalkan kita dapat jadwal ujiannya tanggal 20, terus kita belum selesai dari tahap sebelumnya dan terlewat, misalnya seperti itu, apa kita bisa dapat penjadwalan ulang ke tanggal 23 mungkin? Jangan sampai begitu dong Pak. Jangan sampai begitu. Ini harus selesaikan dong. Oh ya Pak, ini hanya tanya saja Pak. Kita menjaga kemungkinan siapa tahu alami kendala-kendala yang terduga listrik padam atau bencana atau seperti itu Pak. Bukan akan disengaja. Maksud saya menyemangati Bapak Ibu. Tidaknya haruslah bisa selesai gitu ya. Biar namanya rancangannya yang seperti itu yang disebutkan Bapak tadi atau tidak ada bencana alam atau apa nanti kendala-kendala yang terduga lah Pak. Kalau itu masalah itu masih bisa klasifikasi Bapak. Jadi jangan takut. Ya Pak. Tapi saya ingatkan Pak, ini harus usaha dulu selesai rancangan hari ini ya. Ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Kadek. Bukan sebentar saya menjelaskan saja bilang sama Bapak Ibu. Ini pun kurang sejam saya jelaskan. Jadi memang penjelasan uji komprehensif demikian sedikit aja. Dan nanti tidak masalah perspektif, terutama nanti waktu Bapak Ibu akan masuk ke dalam bentuk ujiannya. Jadi nanti jadwal akan diterpilih dari admin ya. Kalau nggak nanti siang itu nanti sore, paling lambat lah nanti. Dan nanti Bapak Ibu bisa bersedia apa dia dapatkan dia di tanggal 20. Dan juga nanti yang diuji yang paling pertama, yang paling pertama itu kita nanti selesai. Biasanya itu mulainya masih kelompok dan 8 pagi dan sudah mulai sebelum 20. Saya mau tanya untuk uji komprehensif ini apa juga direkam seperti teaching kemarin ya? Direkam dong, itu direkam oleh dosennya. Kan yang bisa merekam dosennya jadi itu tidak bisa merekam, kecuali menggunakan aplikasi lain. Tapi kalau kita Pak Kadek Ya, kalau kita melakukan sendiri izinkan deh. ini juga ketahuan Mbak, pakai aplikasi. Silahkan loh itu Pak, masih boleh. Tidak ada masalah. Tapi memang perekamannya akan dilakukan oleh Bapak Ibu dosennya.
Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup bulan. Oke, berarti besok jangan ada yang bingung lagi ya. Jadi saya sudah menjelaskan ya. Ini dari Pak Kadep dong. Jangan dari saya, jangan berkelahi ya Bapak Ibu. Pak Kadep, mohon maaf, saya tadi ada informasinya dari pengumumannya setengah 9 buku ID-nya saya masuk, ternyata ketinggalan banyak ya Pak Kadep. Aduh, Ibu kenapa baru masuk ya temennya ini. Nanti bisa Pak Eko sudah tahu semuanya tadi. Iya. Saya sudah mikir gitu dulu, tapi infonya jam 10 bisa. Angka bagusnya Iya. akan tetap Ini kan Sabta Pak ini Pak, kita di sekolah sudah Sabta, jadi intinya kita tadi masuk kelas dulu untuk memberikan pembelajaran sebentar, terus beberapa informasi kepada siswa, terus baru saya masuk izin ini. Pak, kan semuanya ada Pak. Iya. Semua full. Jadi nanti juga rekamannya bakal saya share. Terima kasih Pak Gedek. Ya, sekalian ya untuk kita ketemu mungkin masih ada waktu ini sekitar berapa menit ya kira-kira. Waktu 1 menit. Jadi saya masih akan menjelaskan terkait PPL. Jadi nanti saya waktu ya. mau tanya untuk ujian kompres besok itu apakah menggunakan basinger bahannya itu? Oh iya Pak, kalau bisa pakai hitam putih saja gitu. Biar waktu begini dan kelihatan saja itu. Bagaimana dia bagaimana dia menyampaikannya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit gambaran saja untuk nanti Bapak Ibu akan PPL. Jadi nanti Bapak Ibu akan PPL 31 hari ya. Jadi nanti terhitungnya nanti akan diberikan jadwal kembali. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh 1 juru pemong dan 1 dosen, masih sama seperti pelajaran pembelajaran. Tapi kita tunggu dulu biar semuanya tidak berikut. Oke, nanti akan dibagi lagi, Bapak Ibu akan dibagi lagi, bisa menjadi 4 kelompok PPL atau nanti bisa menjadi 5 kelompok. Biasanya 4 sampai 6, tapi nanti tergantung pembagiannya nanti akan diumumkan juga. Jadi nanti kelompok yang sekarang akan dirubah lagi biasanya ke kelompok baru. Itu yang kelompok rancangan pembelajarannya nanti akan dirubah kembali. Jadi Bapak Ibu nanti akan PPL-nya selama 31 hari. Kemudian setelah itu nanti baru Bapak Ibu akan melaksanakan ujian. Oke, jadi reminder saja. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melaksanakan ujian. Nah, ujiannya ini memang masih menjadi perdebatan apakah nanti ujiannya bagaimana sistemnya. Tapi nanti Bapak Ibu silakan fokus dulu di PPL. Oke. Kemudian nanti ujiannya nanti akan berbasis daring juga. Jadi Bapak Ibu kita akan melakukan praktek yang langsung, maksudnya dia akan menyesuaikan dengan keadaan daerah Bapak Ibu semuanya. Menjadi reminder awal saja gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu silakan fokus dulu itu uji komprehensif. Jadi bertahap dulu diselesaikan ya, baru nanti kita akan menjelaskan kembali. Setelah ujian dan kemudian nanti kita akan menjelaskan kembali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jangan nanti waktu PPL malah nanyanya tentang ujian begitu maksudnya. Jadi fokus saja dulu dengan kegiatan yang sedang ada sedang dijalani. Nanti untuk penjelasan itu pasti akan kami berikan kembali. Oke Bapak Ibu, apabila semuanya sudah paham, saya mengharapkan Bapak Ibu semua berusaha untuk lulus semua ya. Jangan sampai nanti di uji komprehensif malah tidak lulus, malah akan menunggu lagi untuk mengulang uji komprehensif. Oke, sekian mungkin dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu malah saya tutup tadi dari tadi. Silakan ya Bu Citra. Pak, berarti kita tidak perlu menyiapkan PPT ya Pak ya saat ujian publik ya? Tergantung Bu, misalnya Ibu menggunakan media apa gitu. Yang perlu disiapkan malah medianya. Nah misalnya Ibu menggunakan PPT sebagai media pembelajarannya ya disiapkan maksudnya gitu loh. Tapi sebenarnya nanti Bapak Ibu cuma menjelaskan saja. Oke,
Iya, Pak, kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu kalau saya tutup kalau lagi tadi. Akhirnya yang menjadi dosen penguji matematika komprehensif itu apakah yang selama ini bersama stafnya di pelajaran ataukah ganti lagi? Yang pastinya yang di dalam kelasnya Bapak Ibu sudah dibilang. Jadi yang ada di dalam kelasnya Bapak Ibu. Jadi nanti ada 4 dosen yang benar-benar ikut mengajar terus dari pendalaman materi sampai rancangan pembelajaran itu nanti akan tempatnya yang terpilih. Jadi nanti ada 2 di kelompok di ruang ujian 1 dan 2 di ruang ujian 2. Tergantung nanti pembagiannya Bapak Ibu dapatnya di mana. Terima kasih, Pak. Oke, sudah ya Bapak Ibu, ada lagi berikutnya. Saya nanti kasih kesempatan nih. Nanti malah nanya setelah itu lagi. Ini tadi menurut informasi dari Pak Kadif berarti pembagian kelompoknya pada saat mau umroh ini Pak ya, yang kelompok baru lagi ya. Apakah ini atau yang PPL? Nanti PPL Pak. Sekarang ini maksudnya kelompok ujian itu nanti Bapak Ibu akan diuji dengan begini Bu. Begini Pak, gambarannya. Nah, misalnya ini dosen A dan dosen B itu menguji di ruang ujian 1 kan. Nah, nanti tergabung dalam kelompok ruang ujian 1 itu nanti diuji oleh dosen A dan dosen B gitu deh. Kemudian nanti ada dosen C dan D gitu kan. Jadi nanti di ruang ujian 2 itu udah masuk ke kelompok yang sekarang. Untuk kelompok itu nanti di PPL yang dibagi. Nah, nanti yang di dosen C dan D itu nanti akan menguji di kelompok ada kelompoknya juga, maksudnya kelompok peserta yang di ruang ujian 2 gitu maksudnya. Ya, sekarang diberikan. Ya. Keduanya nanti dibagikan ya Pak ya? Ya, sebentar lagi lah, setidaknya kita coba siang atau sore lah paling lambat nanti ya kita udah kelas masing-masing ya. Untuk saya dosa atau penjelasan lagi kan? Oh, tidak ada penjelasan lagi ya. Tidak ada Kak untuk PPL. Jadi saya sudah menjelaskan tadi. Nanti Bapak itu akan ditemani oleh satu guru ngomong dan satu dosen. Nanti kelompoknya itu nanti akan berubah lagi. Nanti kelompoknya itu bisa terpecah menjadi 4 sampai 6. Nanti tergantung nanti kebijakan dari pengelola begitu maksudnya. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan PPL yaitu di sekolah. Kalau itu pembelajarannya kalau gitu Pak, untuk yang PPL kan ketika ngajar misalkan daring ya, daring kan ada link pakai ikat jenisnya. Apakah nanti guru utama dan dosen pembimbingnya itu juga ikut melihat, menonton atau masuk ke link ketika kita ngajar gitu Pak? Tergantung nanti Bang, tergantung dari kemauan Bapak Ibu dosennya juga. Bisa ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung kebutuhan saja dari Bapak Ibu pemimpin itu maksudnya. Tadi Ya, Pak Kadif, iya. Saya mau bertanya yang kemarin ketika PPC itu kita mengumpulkan sebelum PPC itu kita mengumpulkan RPP 1 daring dan luring. Tapi nanti ketika PPL misalnya 3-3-nya luring. Gimana? Berarti kita buat baru lagi. tidak usah aja. Nanti dikonsultasikan masalah itu dengan dosen pembimbingnya ya. Kan nggak perlu membuat lagi. Jadi memang nanti yang digunakan untuk PPL itu pasti RPP yang sudah dihasilkan. Jadi maksudnya RPP yang sudah disempurnakan kemarin di dalam rancangan pembelajaran gitu maksudnya. Tapi yang masalah seperti itu nanti silahkan dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Dosen dan guru kamunya nanti masing-masing ya. Maria. Oh iya. Ya, sama satu lagi Pak Eko. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, saya tidak tahu tadi pertanyaannya sebentar atau belum karena saya terlambat. Untuk RPP komprehensif besok yang diujikan itu RPP yang kemarin kita pitching atau dari 1, 2, 3 dipilihkan oleh dosen? Silahkan Bapak Ibu memilih yang mana paling dikuasai saja. Oh, berarti kami yang memilih ya Pak? Biasanya Bapak Ibu yang memilih RPP dua perangkat. 2 perangkat lah. RPP dan kawan-kawannya itu 2 yang dipilih. Oke, siap Pak. Oke, Ibu ada lagi? Udah Pak. Udah ya? Oke, jadi saya ulang tutup lagi deh jadinya. Jadi Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya Bapak Ibu. Semoga semua penjelasan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat karena ini sudah
sampai tahap-tahap akhir dari Bapak Ibu PPG. Semoga nanti Bapak Ibu bisa lulus semua. Amin. Amin. Oke. Jadi ketemu lagi dengan saya besok waktu penjelasan mesin ya Bapak Ibu, nanti di tanggal berapa nanti kita kabarin lagi. Oke. Jadi semangat untuk uji komprehensi besok. Yang kali ini selamat siang. Semangat. Terima kasih Pak.